Pernah nggak sih lo lagi ngobrol, tiba-tiba di tengah kalimat otak lo blank total? Itu mungkin cuma kecapekan, tapi bayangin kalau blanknya itu bukan karena lo capek, melainkan karena ada virus yang lagi ngebajak sel-sel di kepala lo. Ini bukan film sci-fi guys, ini adalah Faktaverse. Dan yang akan kita bongkar habis hari ini adalah salah satu ancaman kesehatan paling parah yang disebut virus Nipah. Bukan sekedar flu, tapi ini adalah virus yang punya misi spesifik, menghancurkan otak lo dari dalam. Mari kita bedah tuntas, kenapa virus Nipah 2026 ini bisa jadi mimpi buruk global. Poin 1. Siapa Nipah dan kenapa dia menakutkan? Coba gue kasih satu fakta yang bikin merinding duluan. Kalau virus corona punya rata-rata kematian sekitar 1% sampai 3%, yang mana sudah parah banget, virus Nipah ini punya rasio kematian yang bisa melompat di angka 40% hingga 75%. Angka segede ini artinya, dari 10 orang yang kena, 7 diantaranya bisa meninggal dunia. Mind-blowing kan? Nipah ini uniknya datang dari alam. Reservoir aslinya adalah kelelawar buah atau yang biasa kita sebut flying foxes. Awalnya merebak tahun 1998 di Malaysia dan Singapura, di mana virus ini melompat dari kelelawar ke babi lalu ke manusia. Kasus awal itu beneran kayak horor. Orang-orang tiba-tiba kena radang otak akut. Mereka yang bertahan banyak yang mengalami kerusakan neurologis permanen. Kenapa kita bahas tahun 2026? Karena para ahli di seluruh dunia, termasuk WHO, selalu menempatkan Nipah di daftar teratas sebagai patogen prioritas, yaitu virus yang berpotensi menyebabkan pandemi besar berikutnya. Mereka nyebutnya penyakit zoonosis, penyakit yang bisa melompat dari hewan ke manusia. Ini bukan lagi ancaman lokal, tapi ancaman yang diam-diam sedang menyebar luas, mencari celah, dan yang paling mengerikan, kita masih belum punya obat atau vaksin yang benar-benar ampuh. Nipah ini adalah ninja kelas kakap yang bergerak di balik tirai. Point 2. Misi bajak sel. Bagaimana Nipah loras ke jalan tol darah? Bayangkan tubuh lo adalah sebuah negara yang punya sistem keamanan super canggih. Garis pertahanan pertama lo adalah kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan. Nipah masuk biasanya melalui saluran pernafasan. Misalnya, dari menghirup cairan yang terkontaminasi atau memakan buah yang sudah dicicipi kelelawar. Setelah masuk, Nipah ini nggak buang-buang waktu. Dia langsung mencari sel-sel tertentu yang punya reseptor yang dia butuhkan. Namanya reseptor efrin B2 dan efrin B3. Anggap saja ini adalah soket listrik yang cuma bisa dipasang sama colokan punya Nipah. Dengan menempel ke reseptor ini, Nipah bisa masuk ke dalam sel dengan mulus. Setelah berhasil masuk, Nipah mulai memperbanyak diri. Dari sini, dia akan memanfaatkan sistem transportasi utama tubuh lo, pembuluh darah. Dia nggak cuma numpang, tapi dia juga menyerang sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah, yang disebut sel endotel. Disinilah kunci pertama kenapa Nipah sangat mematikan. Dia merusak sistem pembuluh darah di seluruh tubuh. Kalau sel endotel ini rusak, ibaratnya jalan tol darah lo mulai retak-retak. Darah bisa bocor, organ bisa kekurangan suplai, dan yang paling bahaya, kerusakan ini membuka pintu masuk ke area yang paling dijaga ketat, yaitu otak. Poin 3. Operasi klandestin di otak. Meleburkan sel jadi warung kopi raksasa. Inilah bagian deep dive yang paling bikin lo geleng-geleng. Kenapa Nipah spesifik banget menyerang otak? Karena di otak, ada yang namanya blood-brain barrier. Anggap BBB ini adalah tembok benteng yang melindungi istana utama dari segala jenis ancaman di luar. BBB ini hanya memperbolehkan nutrisi esensial yang sangat kecil untuk lewat. Gak ada bakteri, gak ada virus, gak ada racun yang boleh sentuh otak. Keamanannya super ketat. Tapi si Nipah, dia bukan sekadar maling biasa. Dia adalah hacker kelas dunia. Dia punya 2 protein utama di permukaannya, protein F dan protein G. Protein G dipakai buat menempel, dan protein F dipakai buat membajak dan meleburkan. Analoginya gini, virus Nipah ini begitu sampai di gerbang, dia menggunakan protein F untuk memaksa sel-sel otak di sekitarnya, bukan cuma neuron, tapi juga sel glial yang berfungsi sebagai support untuk melebur jadi satu. Fenomena ini dalam sains disebut syncytia.
Sel-sel yang tadinya terpisah dipaksa menyatu membentuk sel raksasa dengan banyak inti. Ibaratnya, virus Nipah memaksa pagar dan dinding warung kopi milik Pak Budi, warung soto milik Bu Siti, dan warung nasi padang milik Bang Jali untuk runtuh melebur jadi satu warung raksasa tanpa sekat. Hasilnya, jaringan otak lo mulai hancur lebur. Pembuluh darah di otak meradang, menyebabkan pendarahan kecil. Dan tentu saja, radang otak atau ensefalitis akut. Inilah yang menyebabkan gejala parah seperti kejang, disorientasi, hingga koma, yang biasanya muncul setelah fase flu awal. Otak lo benar-benar dilumat dari dalam. Poin 4. Waspada gejala awal yang sering disepelekan. Ini poin terakhir yang paling penting buat kita semua. Kenapa Nipah ini dianggap berbahaya dan ancaman di masa depan? Karena di awal, dia menipu. Gejala awalnya bahkan bisa berlangsung selama 5 hingga 14 hari. Itu mirip banget sama penyakit ringan yang sering kita abaikan. Demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan radang tenggorokan. Kedengarannya kayak flu biasa kan? Saking miripnya, orang sering mengira ini cuma masuk angin atau flu musiman dan hanya istirahat di rumah. Di masa inkubasi Nipah itu gila-gilaan, bisa dari 4 hari sampai 45 hari. Setelah fase flu, barulah Nipah menunjukkan wajah aslinya. Pasien akan mengalami pusing hebat, disorientasi, kebingungan mental, mengantuk berlebihan, yang kemudian bisa cepat berubah menjadi kejang, koma, dan pada akhirnya gagal napas atau gagal jantung akibat kerusakan total di sistem saraf pusat. Virus Nipah dengan mekanisme sinkitia di otak yang brutal, rasio kematian yang tinggi, dan gejala awal yang menipu, benar-benar menempatkannya di puncak daftar ancaman pandemi global. Gimana menurut lo guys? Setelah tahu cara kerja virus Nipah ngebajak sel otak kita, apa yang paling bikin lo merinding? Tulis pendapat dan pertanyaan lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo, biar mereka juga melek sama bahaya ini. Dan tentu saja, subscribe Fakta First untuk fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.